Wih, ini udah mulai ya. Macet, oke. Lewat apa ini? YouTube tak link tadi. Bisa nggak? Kata nih dong. Dendang dan senang-senang bang Rumi. Oh ya Gusti mau forumnya dipateni buka anak muni Ramadan. Sampean. Oke. Mau dipateni. Di sana jemputan. Tak setel aku jangan itu bikin tak setel bisa sapian. Gaya. Bisa sapian ini muni lah ya. Oh ya. Iki nak naskah kan ini putar Dengan apa? Letasan dengan
Tak nafas itu loh, mesti. Iki tak hapus tak ganti iki yo. Hindi. Ikit hapus sila. Isu. Masa. Mau nih, lagu lah. Lagu sih. Oh iya. Lagu selamanya loh. Jam sekali. Sih. Kita tak apa tuh sih. Moga-moga. Moga-moga masuk lagi. Masuk lagi. Ah. Rasa mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama'i bi iqamati hujjatiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatihi wal jamaah an-nahdiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wazirum min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya nantikan barokahnya, yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SMA NU 03 Mu'allimin Walali, Ibu Nurul Laili SPD, kepada Bapak Ibu Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, dan Waka Humas, dan
yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMA 03 Muallimin Woneri, dan tidak ketinggalan siswa-siswi SMA NU 03 Muallimin Woneri yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini, pada kesempatan kali ini, kita semua keluarga SMA NU 03 Muallimin Woneri bisa melaksanakan, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, pada acara kali ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah mari kita sampaikan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya la di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita keluarga SMA 03 Muallimin Woneri, bila pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya berbeda dengan tahun-tahun yang lain, karena pada tahun ini dengan adanya virus yang melanda khususnya negara Indonesia ini, maka peringatan Isra Mi'raj kita lakukan, kita laksanakan secara virtual. Bagaimanapun keadaan apapun kita, tentunya kita sebagai umat Islam disunahkan kita melaksanakan peringatan tersebut. Isra dan Mi'raj yang kita ketahui, yang pertama nanti kita akan membahas bagaimana pengertian Isra Mi'raj. Dahulu kala dengan adanya Isra Mi'raj itu sebagai penghibur Nabi, semua ulama menyatakan bahwa adanya peringatan Isra Mi'raj itu adalah penghibur lara Nabi Muhammad SAW. Saat itu adanya Yaumul Husni, adalah di mana hari Nabi Muhammad SAW di situ ditinggalkan oleh istrinya, yaitu siapa? Siti Sayyidati Khadijah. Nah, sebelum adanya Isra Mi'raj itu beliau ditinggalkan oleh istrinya dan seorang pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, kedua itulah, dengan meninggalnya orang yang mendukung Nabi dari material, dari seorang hatinya Nabi dengan peribulara itu, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril itu. Dengan adanya itu Nabi dihibur dengan adanya Isra Mi'raj. Itu semua ulama menyatakan seperti itu. Nah,
peringatan Isra Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj. Isra adalah bagaimana Nabi, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra-nya Nabi. Kemudian apa? Mi'rajnya Nabi itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Naiknya Nabi, perjalanan dengan naik. Nah, kalau sekarang itu kan mencontohkan Isra Mi'raj itu kalau Anda mau pergi naik pesawat gitu ya. Nah, tahun ini di zaman ini kan seperti itu. Nah, Mi'raj Isra-nya kita ke bandara, ke bandara Ahmad Yani Semarang, Isra-nya sini ke Semarang. Nanti naik pesawat kita masuk Mi'rajnya. Nah, itu contoh bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, apakah ada dalilnya? Ada. Nah, ada dalilnya, itu ada. Nah, makanya sekarang itu kan kalau nggak ada dalil itu dipertanyakan kan gitu. Lah, dalilnya apa? Saya sudah menjelaskan tadi bahwa di dalam Al-Quran juga sudah jelas dalilnya ya. Dalilnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu adalah dalil di mana Allah menyatakan, berfirman dalam Al-Quran. Nah, sudah jelas. Jadi semua apapun, amalia apapun, khususnya Nahdlatul Ulama, itu semua pasti mempunyai dalil, mempunyai dasar. Nah, seperti itu. Nah, kalau adanya Isra Mi'raj ini kalian semua menganggap dengan akal, berpikir dengan akal, itu tidak akan percaya. Tapi kalau Anda semua, kalian semua menyatakan bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua pasti bisa. Tapi kok itu karena Nabi? Enggak. Tapi kalau semua itu kalau kehendak Allah, pasti bisa. Apa isi yang tidak oleh Allah itu apa? Sekali Allah itu untuk fayakun, semua akan jadi. Kan seperti itu. Dengan adanya ini, dulu pun ada dari golongan yang di situ hanya mengandalkan rasional. Apa itu? Golongan Mu'tazilah. Rasional, wahyu itu tidak menganggapnya. Berbeda Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya itu mengedepankan wahyunya Allah daripada akal rasionalnya. Nah, golongan itu kan salah satu golongan 12 golongan dulu adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Jabariyah, Qadariyah, Abbasiyah, Ahmadiyah. Semua golongan itu contohnya tadi Mu'tazilah yang tidak percaya adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kalau orang itu mengandalkan akalnya itu ya golongan Mu'tazilah itu. Kalau sampai sekarang itu kok masih ada ya, umat Islam ya, yang tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj, maka itu adalah golongan Mu'tazilah. Ya ini khususnya kalau yang anak-anak siswa kelas 11 tahu ini ya, adanya golongan-golongan itu ya, di pembelajarannya ke-NU-an itu juga ada, sudah diterangkan. Nah ini salah satunya. Makanya Al-Imam As-Suyuti ya, Al-Imam As-Suyuti itu mengatakan wa ma ja'al masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Ini satu ayat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sudah jelas adanya dalilnya. Ini dalilnya. Nah, peristiwa pertama adanya Isra Mi'raj itu ketika Nabi melaksanakan sholat di malam hari dengan kekhusyuan Nabi. Dengan kekhusyuan Nabi pada suatu malam itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi setelah sholat didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, dengan tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itu malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berbicara kepada Nabi bahwa saya, malaikat Jibril yang bicara, saya diutus oleh Allah untuk mengajak kamu ya Muhammad untuk melaksanakan perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, perjalanan yang sangat luar biasa ini jangan wah kayak apa ya perjalanan yang luar biasa. Nah, kemudian Nabi mengajak, Nabi itu diajak oleh malaikat Jibril menuju ke sumur Zamzam. Nah, setelah itu malaikat Jibril membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dengan air Zamzam. Membersihkannya gimana? Tinggal kita minum itu sudah bersih. Nah, itu kan suatu kedahsyatan. Nah, dengan itu kemudian Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk menjalankan perjalanan yang luar biasa itu, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apa? Setelah itu Nabi dan malaikat Jibril menaiki sebuah kendaraan yang di situ kita terkenal dengan namanya buruk. Buruk itu adalah yang diciptakan dari nur, cahayanya Allah. Suatu makhluk yang diciptakan dari cahaya. Nah, sekarang kan banyak ya yang mencobakan buruk itu kayak yang itu ya, seni itu ya, di barongan itu biasanya ada buruk itu. Ya hanya mengilustrasikan ya. Jadi itu adalah makhluk ciptaan Allah ya, untuk perjalanan yang sangat luar biasa. Karena perjalanan itu hanya satu malam untuk berangkat dan pulangnya Nabi. Nah, padahal kita tahu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina itu kira-kira 1400 km. Coba bayangkan, 1400 km itu jauh. Nah, kalau tidak dengan kendaraan tadi yang sangat luar biasa yang diciptakan dari cahaya, itu tidak bisa. Kalau sekarang bisa
Hanya kita naik pesawat kemana itu bisa. Nah, sini Semarang Jakarta 1 jam bisa. Nah, kini sini Bali bisa. Nah, 1.400 km itu coba sini mana? Nah, kalau saya hitung ya, itu sini Kendal ke Nusa Tenggara Barat itu kira-kira ya 1.200-an mungkin, masih kurang ya. Nah, sini sampai sana itu hanya perjalanan berapa semalam itu kan, hanya berapa jam kan, itu bisa dilalui, bisa dilaksanakan dengan adanya kendaraan itu. Kalau sekarang pakai pesawat bisa langsung nyampe. Nah, dengan itu Nabi kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Sebelum itu beliau transit. Nah, kalau sekarang transit dulu kalau mau ke mana luar negeri itu transit dulu di Jakarta itu. Nah, Nabi itu transit dulu, istirahat di Madinah untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian perjalanan itu melewati Nabi, beliau istirahat melaksanakan sholat. Nah, kok bisa sholat? Karena Nabi itu mengikuti simbahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Bagaimana sholatnya ya kurang lebih tahu ya. Nah, melaksanakan itu kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, disinilah kamu akan hijrah. Nah, makanya pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu kan sebelum Nabi hijrah. Ada yang tahu tanggal berapa Isra Mi'raj itu? Tanggal berapa? Sudah jelas ya, tanggal 27 Rajab. 7 Rajab, 27 Rajab, 11 kenabian. Tahun 11 kenabian dan 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, maka pelaksanaan itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah tadi, 2 tahun sebelum pelaksanaan, maka malaikat Jibril mengatakan bahwa nanti di sini kamu akan hijrah, di Madinah itu. Nah, kemudian setelah itu diteruskan perjalanannya lagi ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, di situ sebagai kota, sebagai kiblatnya nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua itu kiblatnya di situ. Nah, di Palestina. Nah, kemudian di situ sudah ditunggu dengan nabi-nabi yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Nabi diajak malaikat Jibril menuju tempat, di situ ada batu yang sangat besar. Nah, kemudian Nabi melihat bahwa di situ ada tangga yang indah. Nah, tangganya dari pangkalnya itu kan tadi di Masjidil Aqsa, di batunya itu pangkal. Nah, terus ujungnya sampai ke mustawa itu. Nah, Sidratil Muntaha itu. Setelah itu Nabi melaksanakan perjalanan itu menuju sowan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril. Naik tangga terus sampai ketemu kepada Allah. Nah, dalam perjalanan, dalam naiknya Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu beliau ketemu yang pertama yaitu Nabi Adam di langit pertama. Nah, itu ketemu Nabi Adam alaihi salam. Nah, naik itu sudah. Kemudian di langit yang kedua itu Nabi ketemu dengan Nabi Isa bin Maryam.
Maryam. Nah, ketemu. Di situ juga tidak hanya Nabi Isa, karena di situ juga terdapat Nabi, yaitu masih kalau menganggap ibu Maryam berarti bolehnya, yaitu Nabi Yahya. Jadi di langit kedua itu ada dua nabi, yaitu Isa dan Nabi Yahya. Nah, terus naik lagi ke langit yang ketiga, yaitu beliau ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu kan yang terkenal dengan suratil jamaliyah, dengan kegantengannya beliau. Jadi termasuk setengah kegantengan seluruh dunia itu kan Nabi. Suratul jamaliyah itu yang sebagai Nabi Yusuf. Sekarang itu saya mau tahu, zaman sekarang sama yang zaman dulu, itu kalau laki-laki itu ganteng mana? Ganteng yang zaman dulu atau zaman sekarang? Ini saya mau tahu ya. Zaman dulu sama zaman sekarang itu, kalau laki-laki gantengan mana? Ganteng yang dulu atau yang sekarang? Terus kalau yang wanita yang dulu sama wanita yang sekarang itu cantik mana? Cantik mana? Ya, ada yang melihat cantik mana, bagus mana. Kalau sekarang kan sudah banyak ya, sampai yang wanita itu pengennya pengen glowing gitu ya. Dulu kan tidak ada glowingannya, itu nggak ada. Beda kalau sekarang. Sama sekarang itu tetap beda. Karena suatu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, rahimnya Allah itu 99 itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu sama sekarang tetap, kalau laki-laki ganteng sekarang lah. Kalau yang wanita ya tetap cantik yang sekarang lah. Nah, itu rahmatnya Allah, rahimnya Allah. Nah, itu ada 99. Makanya separuh gantengan dunia itu suratul jamaliyah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Kemudian setengahnya dari setengah itu Nabi Muhammad, dan setengahnya itu ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jamin nanti zaman besok, tahun yang akan datang ya, wanita yang lebih cantik ya. Nah, itu ya di langit ketiga itu ketemu Nabi Yusuf. Nah, kemudian di langit yang keempat, di langit yang keempat itu Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril bertemu, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Dengan kekasih ya, rafa'allahu makanahu wa'ala, dengan keluhurannya Nabi Idris yang bertempat di langit yang keempat. Kemudian di langit yang kelima itu Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ini termasuk yang di situ sebagai kesenangan ya, atau muhabbata fi umatul Israiliyah, dengan yang sebagai panutan ya, panutan dari kaum Israiliyah. Israiliyah itu ya beda dengan sekarang. Negara Israel ini kan baru-baru ini ya. Itu dulu kan Israiliyah itu dengan kaum Israiliyah dengan negara Israel itu beda, jangan disamakan. Ya, kemudian sampai situ ke langit yang keenam bertemu, yaitu Nabi
Musa alaihi salam. Dan nanti di sini ada percakapan ketika pulangnya. Kalau berangkat itu belum ada percakapan. Kemudian di langit yang ke-7 yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan termasuk simbahnya. Ya. Bisrabil kolbi, ya, Nabi Ibrahim mendengar di atas itu sudah aman, tidak memikirkan suatu apapun. Yang benar bisalamatil kolbi. Kalau beda dengan yang pangkatnya karena Nabi ini termasuk kekasih Allah, makanya masih keturunan Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu termasuk simbahnya, kakeknya. Agamanya Nabi Ibrahim sebelum adanya Islam juga mengikuti agamanya kakeknya, yaitu agama Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu Nabi diangkat ke Sidratil Muntaha. Ketika Nabi ke Sidratil Muntaha itu sudah tidak ditemani oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menemani ketika Nabi meraswan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi sendiri. Di dalam kitab ini Nabi itu sampai di Sidratil Muntaha itu mendengar ain sami'a sharifal aklami. Nabi itu di Sidratil Muntaha itu mendengar suatu goresan pena. Di situ pena itu, goresan pena itu apa? Yaitu untuk menggoreskan suatu umur manusia di Sidratil Muntaha itu. Goresan pena, oh ini Ahmad umurnya tekan piro, oh ini Muhammad tekan piro. Nah, itu di tempatnya di Sidratil Muntaha. Nah, Sidratil Muntaha Nabi mendengar dengan keren-kerennya pena itu, dengan umurnya, jodohnya, rezekinya, itu semua sudah ditulis di sana. Di Sidratil Muntaha itu ya. Kalau orang itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sama Sidratil Muntaha itu adalah tempatnya. Ya. Nah, Nabi setelah itu Nabi ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah Nabi bisa bertemu dengan Allah? Nah, bisa kan? Semua itu kalau kehendak Allah bisa semua. Anda kalau mau ketemu presiden itu susah, nggak bisa. Tapi ketika Anda dipanggil oleh presiden, gampang ketemu. Ya itu kan akalnya bisa. Nah, jadi mudah. Tapi ketika Nabi sowan kepada Allah, Allah dengan sifatnya itu Allah menghilangkan hujabal anwar. Ya, hijabnya, cahayanya Allah itu sementara dihilangkan, makanya bisa melihat, bisa bertemu. Contoh, Anda ketika ada lampu, lampu sorotan lampu itu Anda bisa melihat? Tidak kan? Adanya cahaya, tidak bisa melihat karena ketutupan cahaya. Nah, makanya Allah menghilangkan hajabatul anwar, hijabnya cahaya-cahaya yang mengelilingi Allah itu dihilangkan sementara. Makanya Nabi bisa sowan ke Allah tanpa adanya hijab, penghalang untuk bertemu Allah. Ini adalah sifatnya Allah, kehendaknya Allah, bisa saja. Nah, kan itu menghilangkan hujabal anwari jalaliyah, dengan cahaya keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya itu Nabi bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, dengan kehendak atau sifatnya Allah, yaitu rububiyahnya itu ya, bisa melihat Allah, bisa bertemu dengan
itulah perjalanannya Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya beserta umatnya melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, ini adalah hasil dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Kemudian Nabi mendapatkan perintah yaitu menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari. Nah, di dalam kitab berjanji wa farada alaihi ala ummatihi khamsina sholatan. 50 kali 50 waktu dalam sehari. Kalau seumpama ya 50 waktu dalam sehari ada 24 jam. Nah, ada 24 jam. Kalau 50 dibagi 2, 25. Nah, kita bayangkan kalau emang terjadinya ini, Anda tidak bisa kayak nggak bisa istirahat, kan gitu. 50 waktu, 1 jam 2 waktu. Orang iso masak, sing ibu-ibu yo engel meneh. Pak masak subuh jam 5, sholat subuh seumpama. Terus nggih setengah jam nggih ngumpake geni Pak masak kon sholat meneh. Nah, nggih sholat bareng kuwi Pak asa-asa kon sholat maneh. Setengah jam meneh Pak ngombahi sholat maneh. Kabeh kuwi nek dilakoni tetep mboten saged. Ibu-ibu iku sebenarnya. Ana sing bocah-bocah bubu wae, anak-anak kerjaan. Oh, bapak ibu yang mesti wonten kerjaan agar badhe subuh. Setelah subuh itu langsung kerjaan menanti ya ngoten. Nah, semua itu kalau dilaksanakan pasti. Nah, makanya perintah farada alaihi ala ummati khamsina. Untuk jenengan sedaya kalian semua itu beruntung dengan tidak terlaksananya 50 waktu itu perintah setiap hari. Itu sing 5 waktu ayo engel ngono kok. Subuh yo kawanan. Dhuwur sibuk, puasa perjalanan kan. Terus maghrib keselet. Wonten mawon ya. Jadi semua itu alhamdulillah. Tidak melaksanakan 50 waktu. Tapi dengan itu 50 waktu tidak jadi dilaksanakan. Kemudian perintah itu karena Nabi itu tidak ngeyel, tetap sabikna wa atokna Nabi itu. Iya, nonton nulis ora pikir tekan dindi ya. Nah, kemudian Nabi mendapatkan perintah itu 50 waktu, Nabi kemudian turun. Terus ketemu Nabi Ibrahim biasa senyum. Nabi Ibrahim ketika beliau tengok kanan itu pasti senang. Tapi kalau tengok kiri Nabi Ibrahim itu sedih, nangis. Ada yang tahu kenapa Nabi Ibrahim ketika tengok kanan itu senyum, guyu-guyu, tapi kalau tengok ke kiri kok sedih, nangis? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim itu di langit yang ketujuh itu masih melihat umatnya, melihat anak cucunya. Sekarang itu Nabi Ibrahim juga melihat ada semua apa yang dilakukan
oleh anak cucuku. Nah, itu ditanya karena ketika itu Nabi turun itu tanya kepada Nabi Ibrahim. Nah itu makanya Anda itu semua itu masih diawasi. Nah, Nabi Ibrahim itu mengawasi Anda semua. Kalau anak putuku kok nglakoni sing apik, ki senang, senyum, bahagia. Nah, ketika itu kok anak putuku nglakoni sing elek, Nabi Ibrahim sedihnya seperti itu. Ruhnya Nabi Ibrahim kan masih bisa melihat. Kalau jasad itu kan bisa mati, tapi ruh itu tidak bisa mati. Makanya Nabi Ibrahim masih melihat bagaimana anak cucuku ahli ibadah, ahli maksiat. Kadang ngono isu akeh ganjarane ibadah bengi lakoni dosa. Iya, bingung. Nabi Ibrahim ya bingung. Ya Allah, anak cucuku isu gawe api, gawe ganjaran bengi malah gitu sholat. Sampai bingung dengan seperti itu. Umatnya Nabi atau anak cucu Nabi Ibrahim, sing ono lakoni dosa, gawe ganjaran, bingung. Isu gawe ganjaran, gawe api, bengi gawe elek. Apa sing isu gawe elek, bengi gawe api. Karena anggar isu kumpul karo tanggane, ngomong ke elek, tanggane elek. Makin dalu sholat, obat, sampai bingung. Jadi dikurangi lah. Nabi Ibrahim malah bingung dengan tingkahnya anak cucunya seperti itu. Turun sampai 7 Nabi Ibrahim, kemudian turun lagi ke langit ke-6, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa. Disitulah ada percakapan ketika turunnya Nabi dengan Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad, apakah yang diwajibkan oleh kamu dan umatmu? Nabi Musa takut, tanya kepada Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad menjawab, di sini wa faradha alaihi ala ummati khamsina. Ya Nabi Musa, aku lan umatku diwajibake melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian adanya percakapan. Kemudian Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bahwa umatmu iku orang bakal mampu, orang bakal kuat ngelakoni sholat 50 waktu. Semua manis 50 waktu jenengan sudah siap. Kalian semua siap. 50 waktu. Maka kemudian Nabi Muhammad naik lagi kemudian sholat Allah, minta keringanan. Kemudian sholat yang pertama itu tadi, keduanya dipotong atau setengahnya, berarti berapa? 25 waktu. Kemudian Nabi turun lagi, lewati Nabi Ibrahim, kemudian ketemu Musa lagi, ditanya lagi kepada Nabi Musa 50, berarti 25 waktu. Nabi Musa bilang lagi, ya Muhammad, umatmu tidak kenal. Nabi Musa seperti itu. Kemudian Nabi ke atas lagi, sholat lagi. Kemudian dipotong lagi setengahnya, dari 25 berapa? 12 setengah waktu ya. Kemudian turun lagi sampai Musa, ke Nabi Musa lagi, bilang lagi untuk minta keringanan karena umatmu
tidak mampu untuk melaksanakan sholat 12,5 itu, 12,5 waktu. Nah, terus Nabi ke atas lagi. Kemudian terakhir yaitu perintah melaksanakan 5 waktu yang sekarang kalian laksanakan ini. Keempat, sholat Nabi itu bola balik ya. Naik turun bola balik sampai adanya sholat 5 waktu. Sesungguhnya Allah itu tahu, tidak misalnya Muhammad karo umat, enggak, itu gak sifatnya Allah. Allah itu sudah tahu bahwa nanti tak tes dulu 50. Enggak sampai 5 misalnya tak kurangi, enggak seperti itu. Allah itu sudah tahu bahwa ada semua itu tidak mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, ini mengetes ya. Paling enggak iso iki umat Muhammad iki enggak iso. Sing kaya aku ngene iki ora iso nglakoni 50 waktu, ora iso bubuk cantik ya, enggak iso ora iso nonton sing saiki yo maghrib sing kae lho sing di tren ya, apa? Dalam apa nih, Pak? Di belakang nanti kayak masalah bapak ibu guru ini kadang nontonnya dalam sing nak jenengan sedaya itu pakai tuan sholat 50 waktu ora iso, gitu nonton asik-asik itu sholat kan, gitu, film Matikan Api, ya ora iso, susah. Itu Allah itu tahu mau umat Muhammad soben itu ya senengnya nonton film sing percintaan, nonton semua. Jadi Allah tahu, makanya itu bukan enggak kasihan, enggak seperti itu. Semua Allah menaksakan itu ya. Jadi tahu bahwa umatnya nanti tidak kuat, makanya Allah hanya mengetes ya. Setelah itu hanya berkewajiban 5 waktu. Turun sampai Nabi Musa ditanya lagi, perintahnya apa Muhammad? Suruh sholat 5 waktu dalam sehari. Wah, umatku enggak iso Muhammad. Nabi Musa ya anggap yo wis krasa bahwa umat Nabi Muhammad ora sanggup 5 waktu yang meni yo. Apa meneh 50 waktu. Tapi dengan kesadarannya Nabi Muhammad SAW yang sudah bolak-balik 4 kali itu, Nabi menjawab, ya Musa, aku wis izin, sudah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Mosok kok nak 5 kuwi dipotong meneh ora lurus setengah. Ya, golek tekane ora mampu meneh ora salat meneh. Itu suatu perjalanan dari Isra Mi'rajnya Nabi, perintah sholat 5 waktu itu. Sebenarnya kalau saya amati Nabi Musa itu ya gengsi ya. Nabi Musa itu gengsi. Kenapa kudune kok kon dikurangi terus gengsi? Ya untung barang kanggo umat Nabi Muhammad. Gengsi ini Nabi Musa napa? Oh Muhammad, lho umatku sing umure dawa, sing kuat-kuat angel kaya ngono ndemeni napa umatmu kuwi gengsine Nabi Musa. Gengsi umatku kaya cilik-cilik umure ya cendek-cendek kan bukan iku. Sampai gengsine Nabi Musa juga berlutut bejone umat Nabi Muhammad SAW yang akhirnya melaksanakan sholat 5 waktu itu. Tapi keistimewaannya ketika umatnya Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah pahala atau ganjarannya itu sama melaksanakan sholat 50 waktu. Itu yang sebagai suatu
kehebatan, no? Ajrul khamsina kama sa'u fi azali wa qulu. Jadi ganjarane wong lakoni sholat 5 waktu itu sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan sholat 50 waktu. Itu keistimewaannya bejo sampean. Nah jadi orang situ lakoni sholat 50 waktu, lakoni 5 waktu ya podo ganjarane. Enak ya. Seperti rasional, Anda kalau orang Mu'tazilah itu kan 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau orang NU Ahlus Sunnah itu beda. 1 tambah 1 sama dengan 54. Yuk, iso hitung enggak? Umat Islam itu beda yang lain. Kalau Mu'tazilah kan tadi yang hanya rasional akal, 1 tambah 1 2. Kalau umat yang mengandalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 1 tambah 1 sama dengan 54. Nah ini PR ya. PR. Anda sebagai umat Ahlus Sunnah, umat Islam yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, etikotnya, itu harus tahu. Jangan sama ya, karena Ahlus Sunnah aswaja itu beda dengan Mu'tazilah kan gitu ya tadi golongannya. Nah, kalau Mu'tazilah 1 tambah 1 2. Kalau aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah 1 ditambah 1 54. Nah, ini nanti dicari kok bisa ya. Nah, ini PR ya, PR. Coba temukan 1 ditambah 1 54. Ini sebagai PR Anda semua. Nah, kok bisa? Ya bisa aja karena kita mengedepankan wahyunya Allah bukan akal rasionalnya. Ya itu ya, dengan perintah 50 waktu itu tidak jadi, kemudian hanya perintah 5 waktu dalam sehari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah keistimewaannya. Nah, kemudian sudah sampai itu turun Nabi sampai Nabi. Setelah itu kan bersama malaikat Jibril turunnya Nabi itu. Ketika turunnya Nabi beserta Nabi malaikat Jibril itu Nabi melihat banyak peristiwa keajaiban, karena ketika Nabi turun itu banyak peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Apa itu? Nah, kalau saya baca itu ada sekitar 11 keistimewaan peristiwa yang terjadi. Tapi saya contohkan 3 saja. Contohnya ketika Nabi turun Mi'rajnya Nabi turun itu Nabi melihat seseorang itu ketika bercocok tanam atau tandur ya, kalau orang Jawa itu nandur. Ketika itu orang nandur itu langsung panen. Nabi melihat itu orang nandur langsung panen. Ketika diambil muncul lagi langsung panen, muncul lagi panen. Itu Nabi melihat itu ketika turun Mi'rajnya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kok bisa orang itu bercocok tanam ketika nandur langsung panen, tukul lagi panen terus. Nah, kalau kalian suka nggak seperti itu? Kalau di dunia suka-suka saja, tapi itu gambaran di akhirat ya, itu di akhiratnya. Makanya Nabi diperlihatkan seperti itu pas turunnya Nabi Mi'raj beserta malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril memberikan jawaban bahwa itulah gambaran umatmu ya Muhammad
ketika orang itu mau melaksanakan amal soleh. Ini gambaran. Kalau di dunia itu orang mau melaksanakan amal soleh, digambarkan nanti ketika di akhirat itu orang itu hanya maneni terus ya. Wis dunia ini gawe nandur, makanya di akhirat maka itu ketika diambil langsung muncul lagi, ambil muncul lagi ya, itu panen terus. Kalau ini dunia kok ngono ya enak-enak wae. Nah, jadi perbedaan antara di dunia dan di akhirat seperti itu. Makanya ayolah kita beramal soleh. Amal soleh itu banyak lah. Ketika kita berbuat baik itu akan menjadi amal soleh. Mengasihi kepada fakir miskin, amal yang baik. Seperti itulah. Makanya ayo kita di dunia ini perbanyak amal soleh. Biar nanti di akhirat itu hanya memanen, tidak usah nandur, cukupi guys. Seperti itu. Kemudian Nabi turun lagi, ketika turun itu melihat lagi orang di situ menggunting lidahnya. Tuh, ini serem ya, gambarannya serem ya. Orang itu menggunting lidahnya diguntingin. Guntingannya itu enggak gunting sekala. Guntingannya itu gunting yang besi yang berapi, panas tuh, yang besi kalau dipanaskan itu. Itu digunting terus. Sampai Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu apa? Kenapa orang itu kok sampai menggunting lidahnya sendiri pakai gunting yang panas berapi? Inilah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu ketika di dunia itu membincangkan atau ghibah atau menjelek-jelekkan orang lain. Ini makanya hati-hati mulut. Yang masing muni itu mulut adalah apa? Harimau ya. Mulut mengeri dong. Harimau misalkan harimau langsung caplok. Itu mau dijaga. Sampai seperti itu gambaran Nabi untuk mencontohkan. Ini sebagai apa? Sebagai peringatan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Peringatan apa? Kejadian itu banyak banget. Sampai orang itu juga sampai mengukur-ukur dadanya sampai dengan semua itu banyak kejadian. Mungkin kalau mau diceritakan nanti lebih panjang, nanti bisa sampai sore peristiwa itu, banyak peristiwa itu. Setelah itu Nabi turun sampai selesai, kemudian balik ke Mekah ya bersama malaikat Jibril. Sampai di situ Nabi menceritakan bahwa Nabi itu mendapatkan perintah yaitu sholat di 5 waktu itu ya, kepada sahabat-sahabatnya kaum Quraisy. Kemudian semua itu tidak percaya. Aku sih. Kalau orang itu taunya kan bisa saja Nabi Muhammad itu bermimpi kan, seperti itu kan. Kalau ada diceritakan oleh orang, aku ini kok munggah ning dhuwur langit yo ketemu bidadari jenengan apa?
Nah, kadang seperti itu, tidak percaya. Nah, makanya semua itu ketika Nabi bicara, Nabi Isra Mi'raj sampai semalam, dari Mekah, Madinah, Palestina, terus naik ke Sidratul Muntaha itu sampai pulangnya itu semua tidak percaya. Tapi hanya satu, yaitu yang percaya dengan ceritanya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia hanya percaya, sahabat lain itu tidak percaya. Nah, dengan itu sahabat Abu Bakar Siddiq itu sampai berkata, kok sampai peristiwa itu Nabi Muhammad. Nah, walaupun peristiwa itu, ketika ucapannya Nabi Muhammad itu, saya sudah langsung percaya. Itu keyakinannya sahabat Abu Bakar sampai seperti itu. Bahwa sahabat yang lain itu, ketika sahabat Abu Bakar itu percaya, ya ada yang percaya, ada yang tidak. Ketika itu ya maksudnya kaum Quraisy ya, kaum Quraisy banyak yang tidak percaya, kemudian keluar jadi kafir karena tidak percaya adanya peristiwa Isra Mi'raj. Ngapusi yang seperti itu. Bahwa sudah jelas Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj itu jasad dan rohnya. Kan ada yang bilang Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj itu hanya rohnya, seakan-akan kayak mimpi di alam itu, seperti itu. Banyak yang bicara. Tapi sudah dijelaskan daripada dua ayat tadi di dalam Al-Quran ataupun dalam kitab berjanji ini, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diisrokan itu ya badan dan ruhnya, tidak hanya ruhnya, karena ruhnya ya semua mungkin kayak Mu'tazilah tadi juga benar. Tapi yang di sini summa usriya biruhi wa jasadihi ini ya. Kalau saya di pesantren itu kitab itu semua dijelaskan, dimaknani gitu ya. Summa usriya mongko den nuli den isroake den akad den lumakoke sapa Kanjeng Nabi biruhi kelawan rohi Kanjeng Nabi, wajah sadihilan kelawan fisik atau jasad Kanjeng Nabi. Nah ini sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, yaitu rohnya dan jasadnya. Kalau di di Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laila bi'abdin, ini kan kelawan kaulani Allah, berarti kan tetap badan dan ruhnya. Nah, itu dengan kesadarannya Nabi itu Isra dan Mi'raj. Itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa tetap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tetap percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu Nabi dengan kesadarannya, yaitu berarti jasad dan ruhnya juga ikut dalam Isra dan Mi'rajnya. Ini pelajaran. Makanya sebagai perintah itu Nabi memberikan menceritakan semua itu kepada sahabatnya, dan itu salah satunya sahabat Abu Bakar Siddiq yang percaya. Karena kalau orang itu percaya dengan aqlin warawiyah, dengan pemikiran dan akal, pasti akan percaya. Dipikir dulu siapa yang bercerita, kan seperti itu. Dengan kullu bi aqlin warawiyah, jenengan sedaya itu semua itu tak tahu kan, aklin, akal dan pikiran. Ketika itu kok sudah menyatu, akal dan pikiran itu sudah menyatu, bahwa itu akan percaya. Karena itu yang menyatakan apa yang berbicara yaitu Nabi Muhammad SAW.
masa lalu. Kalian semua itu kan lihat kan, nah, Nabi Muhammad kalian pernah bertemu kan enggak? Nah, sebagai umatnya juga percaya dengan akhlak warawiyah, dengan pemikirannya. Oh, berarti percaya. Cerita ini juga percaya adanya Isra dan Mi'raj. Nah, kalau kalian tidak percaya ya ikutilah Quran mutasi. Nah, dengan itu yang hanya tidak percaya itu kan kaum Quraisy ya. Nah, karena kaum Quraisy itu tetap suatu golongan yang di situ masih disesatkan oleh setan. Nah, makanya hati-hati semua, setan itu masih mengintai untuk menyesatkan anda semua. Nah, ini ya, ini suatu perjalanan peristiwa dan hasil dari adanya peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika itu adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bisa mengambil suatu hikmah. Hikmahnya apa? Berarti ketika kita kok percaya adanya Isra Mi'raj, maka hikmah yang pertama, kita menambah suatu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zadathum imana, maka akan bertambah suatu keimanan, suatu ketakwaan kita kepada Allah. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, hikmah yang kedua, kita bisa mengambil suatu cerita di masa lalu ini. Dengan ini berarti kesadaran kita bisa melihat, berarti dengan keesaan Allah, dengan sifatnya Allah, dengan welasnya Nabi, misalnya karena umatnya nanti tidak kuat, itu bisa mengambil pelajaran di masa lalu. Kemudian apa? Yang ketiga hikmahnya, berarti menambah kita untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan cinta kita kepada Nabi Muhammad akan bertambah. Nah, berarti kan tadi adanya peristiwa-peristiwa itu juga nanti sebagai contoh bagi kita untuk melaksanakan Nabi sampai seperti ini. Ya, jadi itu. Yang ketiga, yang keempat, hikmah yang keempat yaitu kita bisa menjalankan atau menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Jadi buat kalian semua, dengan adanya Isra Mi'raj ini, ayolah ketika ibadah kita belum sempurna, ayo semangat untuk memperbaikinya. Sholatnya kok anggur subuh kuwi kok kawan krono orang sing juga kan kadang ya tidak ada yang membangunkan itu. Nah, minta kepada orang tua, pasti orang tua yang juga mau membangunkan. Belajar. Kalau kok sudah sering-sering bangun pagi, bangun subuh, kalau sudah sering itu akan terbiasa. Karena Anda itu kan belum terbiasa. Nah, makanya ketika kau sudah terbiasa, subuh bangun itu, saya yakin karena saya juga yang mengalaminya. Jadi kalau sudah terbiasa, ya dengar suara tahim ataupun azan itu langsung bisa bangun karena sudah terbiasa. Kalau belum ya latihan, sedikit-sedikit ya. Karena kita itu kan beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, itu yang
berbedanya sedikit saja. Makanya ayo dengan adanya Isra Mi'raj melatih kita untuk semangat dalam beribadah, khususnya sholat 5 waktu, karena itu akan menjadi suatu tanggungan, kewajiban, karena itu wajib hukumnya. Ketika wajib ditinggalkan akan mendapatkan dosa, itu sudah jelas. Makanya ketika nanti kau ada kalian semua itu nanti kalau sudah meninggal, yang akan dihisab yaitu pertama nanti adalah ibadah sholat 5 waktu sing ditanggung kuwi. Makanya ayo sholate, ayo ibadahe dikendelke semangat. Nah, syukur-syukur kita bisa beribadah sholat itu berjamaah ya. Nah, ini jawabannya yang tadi ya. Yang tadi ya itu. Nah, kok kalau berjamaah tidak bisa, ya yang penting kita melaksanakan tetap sholatnya, kewajibannya. Nah, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kok mau sholat awal waktu atau akhir waktu itu hanya pilihan. Kalian mau sholat awal atau akhir kan pilihan. Nabi juga pernah sholat akhir waktu juga pernah, karena ini mencontohkan Nabi itu semua sebelum sekarang itu sudah juga mencontohkan. Sampai itu umatku orang ini sibuk isone sholat akhir waktu, makanya Nabi mencontohkan. Seperti itu Nabi itu sudah tahu. Nah, umat-umatnya sekarang itu Nabi itu sudah tahu. Nanti taraweh besok ya, taraweh itu Nabi juga pernah tidak taraweh hari keempat Nabi di rumah, karena nanti dikhawatirkan taraweh itu wajib, kan seperti itu. Nabi itu paham. Kalian kalau taraweh kadang pak taraweh kadang orang. Seperti itu. Nabi ini paham. Sudah tahu nanti umatnya suatu akhir zaman itu kayak gini. Nah, itu ya 4 hikmah itu mari kita laksanakan. Nah, dengan hikmah itu sebagai kepribadian kita. Nah, karena kalau sudah seperti ini maka akan tercipta yaitu akhlak yang mulia. Nah, karena akhlak itu al-akhlak fawqal ilmi. Akhlak itu ya sebelum ilmu. Nah, makanya kalau orang itu kok sudah dilihat akhlaknya, budi pekertinya yang baik, itu pasti orang itu mempunyai ilmu. Wong duwe ilmu tapi tidak mempunyai akhlak, itu akan dianggap tidak mempunyai ilmu, karena akhlak itu yang terpenting. Suatu orang, orang itu akan terlihat itu baik atau tidak, mempunyai ilmu tidak, itu akan bisa dilihat oleh akhlaknya. Sebagai contoh, orang itu kan berjalan di depan ini di sekolahan, itu berjejer 4, berarti tidak berilmu, enggak duwe ini akhlak. Nah, seperti itu. Dalam ketika bahaya. Nah, seperti itu. Nah, semua itu akan bisa dilihat. Pandangan orang itu akan melihat pertama dengan akhlaknya. Enggak, kayak pintar kayak enggak seperti itu. Itu orang. Ada api itu. Nah, akhlaknya bagus itu. Seperti itu. Semua akan melihat pertama yaitu adab atau akhlakul karimah. Nah, semua ini, peristiwa ini yang sudah saya sampaikan, mari kita ambil hikmahnya, kita laksanakan, kita sebagai contoh kita untuk berlaku atau beradab yang sesuai Nabi Muhammad SAW, yaitu adab akhlakul karimah. Nah, kemudian setelah itu selesai Nabi kemudian menjalankan sholat itu perintahnya. Nah, dari sholat itu, dari
gerakan sholat. Ada suatu gerakan di situ, contoh ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat kepada Allah, yaitu apa? Nah, ketika kalian sholat itu terakhir itu tasyahud akhir, nah, itu adalah contoh ketika Nabi berhadapan dengan Allah, sholat kepada Allah. Ini contohnya tidak. Jadi ketika ini tahiyat akhir atau tasyahud akhir itu contoh ketika Nabi. Makanya orang ketika duduknya sesuai dengan apa contoh apa tasyahud akhir itu akan terlihat sopan daripada duduk silah yang gini ya, gini. Sama tasyahud ini lebih sopan, lebih sopan tasyahud akhir. Itu dicontohkan juga kepada Nabi ketika sholat pada Allah. Nah, ini sebagai contoh. Nah, makanya nanti ketika Anda sekalian semua ini duduk, ya, duduk yang sopan itu seperti itu ya. Itu kalau di pesantren sudah dijelaskan ya, sudah semua tahu. Nah, di dalam tahiyat atau tasyahud akhir itu ada bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah berikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad ayyuhan nabiyyu. Nabi kaguni Nabi Muhammad. Rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatnya Allah, welasih Allah, keberkahan Allah itu untukmu ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sampai itu. Kemudian apa? Kemudian Nabi tapi Nabi menjawab dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi itu sampai mendoakan kita assalamu alaina. Nah, saya juga meminta ya Allah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan, rahmatmu, keberkahanmu untuk umatku, yaitu apa? Ibadillahis sholihin. Nah, kawula atau hambanya Allah yang soleh. Nah, ya, jadi orang-orang yang soleh itu sudah didoakan seluruh dunia. Ya, assalamu alaika. Nah, jadi di at-tahiyat itu termasuk kalian semua sudah didoakan, dimintakan oleh Nabi Muhammad kepada Allah keselamatan, khususnya yang soleh, yang bermanfaat yaitu yang solehah. Contohnya apa yang bisa dinamakan dengan soleh dan solehah? Nabi sampai seperti itu. Nabi itu memintakan keselamatan buat hambanya atau umatnya itu kepribadian Nabi, enggak di pek dewe. Kalau orang itu kan sombong, alhamdulillah di pek dewe kan seperti itu. Tapi Nabi enggak, keselamatan bahwa Allah itu kan dalam at-tahiyat itu kan itu keselamatan, rahmat, berkah itu buatmu ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak sombong, alhamdulillah tak pek dewe enggak. Tapi Nabi Muhammad memintakan kalian semua, yaitu wa ana ibadillahis sholihin. Sudah jelas bahwa Nabi juga memintakan yaitu umatnya yang soleh, solehah. Pak, dan anak soleh lagi contohnya apa Pak? Kadang bertanya-tanya. Soleh, solehah intinya, contohnya hanya satu, yaitu sholat. Kalau orang itu, kalian semua bisa menjaga sholat, mau sholat 5 waktu
waktu itu sudah kriterianya, yaitu orang yang soleh, orang yang soleh, ibadillahis sholihin. Ibadillah, kawulane Allah sing saleh ya kuwi wong kang salat. Makanya adanya salat itu ya juga sebagai landasan Anda menuju keselamatannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, semoga kalian semua semangat lagi dalam beribadah, karena sudah dimintakan kepada Allah, Nabi memintakan kalian semua menjadi hamba-hamba yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja peringatan yang bisa saya sampaikan di dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian semua bisa mengambil suatu hikmahnya sebagai pelajaran kita semua untuk menyongsong kehidupan yang akan datang, ya, dengan landasan kita tetap semangat dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Amin ya robbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupi dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua